orang puasa pada tidur. Udah ilernya Bukan dapat kemana-mana, pahala. udah dia habis sholat subuh tidur, ya Iya kan, benar. lanjut asar. Saudara kita atau teman kita, tanya deh, kalau sudah puasa seminggu aja, tarawehnya gimana ente taraweh? Ya, kadang-kadang taraweh, padahal inti daripada Ramadan kan tadi menegakkan salat taraweh, puasa Ramadan dimaksimalkan dengan aktivitas positif, baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PYD Media. Pada episode pertama kali ini kita akan coba membahas tema mengenai Tarhib Ramadan bersama narasumber kita Bapak Ustadz Muhyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sibukannya apa nih? Kesibukan saya hari ini ya seperti yang pernah saya jalankan hari ini, yaitu membersamai teman-teman di lembaga ambil zakat amal soleh sejahtera. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat dan barokah ya Ustadz Amin, ya. amin, amin, rabbal alamin. Begini Ustadz, ngomong-ngomong soal Tarhib Ramadan gitu kan. Tarhib Ramadan itu kan sesuatu yang sudah berjalan seperti tradisi Betul, bertahun-tahun, betul, betul, khususnya di Indonesia gitu ya. betul, betul, betul. Spanduk-spanduk di mana-mana, Nah, bahkan tema-tema Tarhib Ramadan juga macam-macam. macam-macam ya, betul. Tapi berdasarkan disiplin ilmu, sebetulnya Tarhib Ramadan itu apa sih? Oh iya, iya. Baik Mas Suri, memang tarif Ramadan adalah suatu hal yang sering terulang setiap tahunnya ya. Dan memang terkadang di masing-masing tempat berbeda. Sehingga kita ingat, oh kalau udah tanda-tanda begini, sepertinya mau mendekati Ramadan. Ya. Kemudian bagaimana dalam pandangan Islam sendiri ya? Artinya bahwa bagaimana sih agar kita memahami tarikh Ramadan itu dalam segi pemahaman, sesuai dengan apa yang, Rasul ajarkan. Al-i'dad, persiapan, ya kan. Makanya kalau disiplin ilmu, apa sih persiapan sesuai dengan konsep ilmu? Yang pertama adalah al-i'dadul ilmi. Persiapan yang utama adalah persiapan ilmu dulu nih. Karena apa? Yang namanya menyambut bulan Ramadan kan, bulan Ramadan ini kan ibaratnya itu kan, ada tamu yang mulia. Apalagi kalau tempat saya, ya kan. Lurah mau datang aja disapu-sapu tuh jalan. Bukan sapu jalan sampai bersih. Saya bilang, "Ini ada acara apa ya?" Ternyata lurah mau datang. Itu lurah, ya kan. Apalagi ini yang mau datang adalah bulan Ramadan. Makanya, ulama memberikan sebuah penjelasan bagaimana sih agar tarikh Ramadan itu memiliki sebuah makna yang membuat diri kita itu sadar, "Wah, ada tamu mulia nih." Makanya kata ulama, "Al-aidatul ilmi." Persiapan ilmu dulu. Tujuannya apa? Agar nanti ketika bulan Ramadan tiba, ada yang kita siapkan. Karena orang yang bicara dengan Ramadan itu ada syariat yang utama apa? Itu puasa, ya kan. Kalau bahasa Qur'annya kan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk berpuasa. Ternyata puasa ini bulan Ramadan adalah puasa yang wajib. Bahkan sampai ada ulama mengatakan kalau sudah bulan Ramadan siangnya nanti diharamin makan minum. Makanya kenapa bahasa tarhib itu lapang dada, gitu kan. Bahasanya kan lapang. Jadi seperti pertama ilmunya dulu disiapin. Karena apa? Biar nanti kalau di bulan Ramadan ini apa namanya, agar hal-hal yang telah Allah syariatkan itu dada kita tuh tidak terasa sempit. Karena gini, biasa kita pagi-pagi makan tuh kan. Namanya puasa Ramadan pertama apalagi pagi biasanya kita apa namanya, ada bekas cendol kita makan, ada bekas malam makan apa namanya, kerupuk kita makan gitu kan. Ada air teh gitu kan yang segar kita minum. Begitu bulan Ramadan, nah kadang gitu kalau nggak ada persiapan kita main minum aja, legok-legok. Nggak taunya puasa, gitu kan. Nah, disinilah manfaat dari tarhib. Yang kedua adalah kalau ulama mengatakan persiapan yang kedua adalah al-i'dadul jasadiyah, persiapan jasad kita, fisik kita nih. Apa sih persiapannya? Ya tentunya kalau bicara Ramadan itu ada nanti disebut dengan apa nama salat taraweh. Itu kan taraweh kan luar biasa. Apalagi kalau masjid salat tarawehnya itu super kilat. Tuh kan ada tuh kalau di Udah seperkilat waduh gitu luar ya. biasa tuh bilang, yang biasa aja yang umum normal itu agak letih juga gitu kan. Makanya butuh. Gitu kan. Terus yang ketiga adalah al-i'dadu al-fikriyah. Gitu.
apa pikiran ini? Jadi, pemikiran kita, ya kan. Kita mengolah bagaimana cara berpikir bulan Ramadan itu menjadi satu hal yang perlu perlu kita pahami, ya kan. Ada momen yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di bulan tersebut. Mungkin itu sih secara ini ya, disiplin Baik ilmunya. baik, terima kasih penjelasannya. Berarti secara bahasa, tarhib itu persiapan gitu ya? Persiapan, Persiapan menghadapi bulan Ramadan, mhm, gitu ya. Lalu berarti kan kalau bicara persiapan nih, bicara persiapan, berarti kan ada sesuatu yang mendahului, yaitu para nabi dan para sahabat. mhm, Lalu bagaimana cara mereka, yaitu para nabi dan sahabat dalam rangka tarhib Ramadan? mhm. Biar kita juga ya nggak belok-belok amat lah, Iya, ada koridor dalam mengikuti heeh, tarhib Ramadan iya, sebagaimana nabi dan para sahabat, betul Ustaz. betul betul. Bagaimana tuh, Ustaz? Iya, memang secara bagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu tentang konsep tahrim Ramadan memang menjelaskan yang begitu gamblang ya kan. Bahkan saya pernah baca sebuah riwayat, ya kan, bahwa para sahabat itu ternyata untuk menyambut Ramadan saja itu 6 bulan itu dia sudah nyiapin, tuh kan. 6 bulan itu? 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah menyiapkan segalanya. Saya bilang, "Wah luar biasa." Kenapa? Ternyata begitu kita lihat dalil-dalil tentang puasa Ramadan itu banyak sekali, apa namanya, keutamaan fadilahnya. Bayangkan saja kalau kata Rasul gini, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbik." Ya kan. Kalau kita lihat bahwa puasa Ramadan ternyata itu puasa tersebut kalau kita jalankan sesuai dengan syarat dan rukunnya, ghufir lahu, maka Allah ampunin. Bayangin, satu hari kita puasa Ramadan diampunin dosanya. Makanya kadang-kadang kita berpikir, wah benar juga ya karena para sahabat dulu itu luar biasa, ya. Sampai mereka itu ketika setelah dikabarkan akan datang Ramadan, mereka persiapan dulu ilmunya tadi. Kemudian mereka benar-benar menjaga, apa namanya, persiapan-persiapan tersebut, ya. Mulai dari tadi ilmunya, dicari dicari ilmunya, dipelajari ilmunya, apa saja sih yang membatalkan bulan Ramadan, kemudian apa saja fadilah keutamaan Ramadan, itu mereka membuka lagi kitab-kitab mereka, membuka lagi ilmu-ilmu atau mengingat kembali ilmu-ilmu yang pernah diajarkan Rasulullah. Kemudian di situlah, ya, banyak sekali dalil-dalil dari Rasul itu tentang keutamaan Ramadan. Bayangin, Bergembira gitu ya? iya, apalagi kalau ada sebuah hadis ya, walaupun hadis ini, apa namanya, tergolong dalam sebuah kitab itu dhaif, tapi secara mata isi ini menjadi sebuah motivasi. Kata Rasulullah itu, "Man fariha," ya, barang siapa yang senang, fariha itu senang bergembira, ya. Dengan apa? Datangnya bulan Ramadan. Maka apa? Allah akan menjauhkan dia dari api neraka. Bayangin, gembira saja dijauhkan dari api neraka. Ini kategori gembira ini buat apa orang yang mau jualan esnya laku atau bagaimana? Ini kan Nah, banyak itu tuh kan. nah Itu makanya persiapan dagangnya juga iya, banyak iya. itu buat kolak. Jadi fariha di sini memang terkadang, apa, di masyarakat kita tuh aneh juga ya. Kadang-kadang gembiranya malam-malam ini beli petasan, nongkrong, gitu kan. Apalagi kalau setelah sholat tarawih, gitu kan. Apa namanya, ngabuburit. Kalau kan ngabuburitnya kan kalau kita biasa mah enggak, malam juga ngabuburit, nongkrong, gitu kan. Apa namanya tuh, sampai kalau anak-anak kita tuh sampai belanja petasan itu sampai dia, masya Allah, malam-malam aja jam 12 masih aja bunyi petasan. Karena apa? "Wah ini saya lagi gembira," gitu kan. Padahal makna fariha di situ bukan seperti itu, ya. Makna fariha di sini adalah kalau secara ibrah, walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis dhaif atau maudhu, tapi yang jadi ibrah dalam matan isinya adalah bagaimana Farihah itu semangat untuk apa? Menyambut bulan Ramadan dengan semangat ibadah, ya. Mmm, Dengan semangat untuk bersedekah. Karena ibadah yang kita jalankan sunnah itu, ya, sebagian ulama mengatakan akan diganti dengan pahala wajib luar biasa. Sedekah aja, ya, kalau ibaratnya orang sedekah 10.000, ya, itu dikali lipatkan sampai 70 balasan, kan luar biasa. Jadi Fahri di situ harus semangat, ya bukannya semangat gibah, bukan. mhm, Bukan semangat nongkrong gitu kan di pinggir bukan ya. jalan, heeh, Semangat dalam hal yang positif ya, positif, semangat dalam betul, meraih kemuliaan di sisi Allah. mhm, Artinya berarti tarhib Ramadan itu menyeluruh untuk kesiapan diri, baik dalam maupun luar, ya siap
duitnya siap, Betul betul. siap imannya, siap Iya, macam-macamnya, kan perlu persiapan semuanya, Pak betul betul Ustadz. betul betul. Untuk hari ini kan kita nggak bisa mungkin sangat jauh kapasitasnya dengan para sahabat, tapi paling tidak kita di sini, sebagai seorang muslim, arti dari tarhib Ramadan itu mempersiapkan diri seutuhnya untuk full ibadah di bulan Ramadan, Betul seperti itu betul. ya. Tapi ada dampak setelah bulan Ramadan berikutnya, bukan hanya cuman di bulan Ramadan aja. Betul betul, heeh. Nah, ini yang kadang-kadang bagi saya sendiri yang masih awam gitu ya, dan masyarakat pada umumnya yang mungkin hanya sebatas untuk menyikapi semangat untuk menyambut bulan Ramadan saja. Mhm. Padahal kan para sahabat nggak seperti itu ya. Justru persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dan juga untuk konsistensi ibadahnya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Iya. Maka dari itu, yang perlu kita pahami mungkin, tarhib Ramadan di era sekarang nih Pak Ustadz. Tarhib Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan di era sekarang yang ya kira-kira menurut definisi atau disiplin ilmunya itu tidak melenceng dari kaidah keilmuan itu seperti apa kira-kira? Iya iya. Memang kalau kita lihat ya, dengan adanya media sosial yang begitu tajam, artinya hari ini kan kita nggak lepas dengan yang namanya HP ya. Ya, terkadang dengan melihat banyak, apa namanya, budaya, cara kalau dilihat dari HP itu kan kita bisa melihat dari bagaimana orang-orang menyambut Ramadan atau melakukan tarikh Ramadan, banyak sekali caranya. Sehingga terkadang mereka itu meng-copy paste, lihat, oh model kayak begini, gitu kan. Apalagi saat ini di tempat saya tuh kayak begitu, ya kan. Tarikh Ramadan hanya sebagai ngumpul, ya kan, ngumpul saja, pawai di jalan, tuh kalau kadang itu, apa namanya, mengumpulkan banyak orang, bahkan sampai membuat jalan macet, gitu kan. Kemudian juga terkadang mereka menjadikan hari ini persiapan tarikh Ramadannya itu adalah hanya hanya sekedar sebagai ngumpul acara saja, tapi tidak ada basic-basic keilmuan untuk ke arah sana. Memang ini sebuah PR lah buat kita memang. PR buat kita untuk bagaimana, saudara-saudara kita ini lebih kepada kembali apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Memang agak jauh sekarang itu. Memang karena tadi ya, karena pada Pengaruh hari ini, apa teknologi namanya, mungkin? Pengaruh pada teknologi? iya teknologi tadi, makanya dengan adanya teknologi seperti itu, mereka akhirnya melihat, "Oh, kayaknya enakan ini begini keren nih." Ya, sampai dia bawa apa nama, sound system tuh kan. Sound system dibawa, didorong, digerobak gitu kan. Seperti itunya kan. Yang memang mereka merasakan menyiarkan. Tapi efek daripada pawai tarikh Ramadan itu kan kemacetan, ya kan. Keriuhan di jalan, ketidaknyamanan, ya kan. Karena memang itu sudah pola yang ada ya, ya kan. Sehingga nuansa, apa namanya, Ramadannya itu, apa namanya, kurang sekali. Apalagi kalau sudah masuk Ramadan, ya kan. Sudah mereka hanya hanya acara-acara di mushola, di masjid itu ya tidur-tiduran doang. Kalau saya perhatikan gitu, nih orang puasa pada tidur, udah ilernya kemana Bukan dapat kemana. pahala katanya. Iya saya kata begitu kalau kebablasan kan, udah dia habis sholat subuh tidur, ya kan, Iya. lanjut asar, apa, zuhur. Wah, Baik baik males baik. emang. Berarti secara definisi ilmu kan tarhib itu mempersiapkan diri seutuhnya untuk menghadapi bulan Ramadan kan. Betul, heeh. Nah, terkadang di era sekarang ini kan banyak aktivitas yang mengatasnamakan tarhib Ramadan, tapi dalam definisi ilmunya terkadang jauh dari Jauh, heeh. keilmuan sendiri gitu ya. Betul betul. Ya dalam hal ini artinya sebuah tarhib, sebuah penyambutan terhadap bulan suci Ramadan itu kan ada fungsi, ya Betul. kan? Nah, fungsi dari tarhib Ramadan itu sendiri dan penerapannya di dalam keseharian kita, dalam ibadah kepada Allah itu seperti apa, Pak Iya. Ustadz? Kalau dilihat memang secara definisi pun fungsi itu tidak jauh dari definisi ya. Jadi fungsi dari tahrib itu adalah mengingat kembali akan datangnya bulan Ramadan. Diingatkan kembali, oh ini sudah mulai tahrib berarti udah dekat lagi nih Ramadan, gitu kan.
Kalau dulu para sahabat itu untuk, apa namanya, tahrib Ramadan itu 6 bulan, bahkan dalam sebuah riwayat ada yang 3 bulan sahabat menerapkannya. Kalau kita kan enggak, paling paling kita tahunya itu kalau tahrib Ramadan itu kalau nisfu Sya'ban. Wah, diumumkan di mushola nanti kita menggelar, apa namanya, acara nisfu Sya'ban. Wah, di situ baru kita, oh, tinggal mau dekat lagi Ramadan nih, katanya kan gitu. Makanya fungsinya itu mengingat pertama. Kemudian yang kedua adalah fungsi tahrib Ramadan itu adalah bagaimana kita benar-benar mempersiapkan diri, ya kan. Mulai dari kebiasaan kita yang kalau ya malam suka begadang sehingga bangun kesiangan, ini sudah mulai dikurangin, ya kan. Agar apa? Nanti ketika bangun nggak kesiangan, kan gitu. Kadang kan gitu sekarang, anak-anak sekarang, "Ngapain lu nggak puasa?" "Iya, kesiangan nggak puasa," gitu, Hmm. tuh kan. Kebablasan nggak sahur, gitu kan. Nah, ini kan fenomena yang remaja atau kaum muslimin yang simpel sebetulnya hal seperti itu, cuman mereka ini, apa namanya, melakukannya dengan, apa namanya, penuh kesengajaan atau apa ya, gitu kan. Apalagi sekarang sudah ada gadget, gitu kan, sudah ada banyak hiburan. Habis tarawih ngumpul sampai jam 12, gitu kan, sampai jam 1 mereka belum tidur, gitu kan. Ini kan mengurangi mengurangi apa, fisiknya jadi lemah buat nanti sholat, apa namanya, subuhnya, kemudian buat nanti besoknya tarawih, gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan ya kayak saudara kita atau teman kita, tanya deh, kalau sudah puasa seminggu aja, tarawihnya gimana ya dia tarawih? Ya, kadang-kadang tarawih, padahal inti daripada Ramadan kan tadi menegakkan salat tarawih, puasa Ramadan dimaksimalkan dengan aktivitas positif, baca Quran, berzikir, gitu kan. Harus dimaksimalkan. Nah, ini kadang-kadang ketika kita tidak tahu fungsi tentang tahrib ini sehingga ya sudah, Apa ya, adanya bablas aja udah kayak begitu, gitu ya, begadang tidak mau ada tetap perubahan. begadang gitu ya. Heeh, Jadi pentingnya memahami sebuah tarhib Ramadan gitu ya. mhm, Sebagaimana yang katanya Nabi juga dalam tarhib Ramadan itu bahkan berpuasa untuk persiapan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban tidak sebanyak di bulan-bulan lain begitu ya? iya iya. Memang ada sebuah riwayat seperti itu, bahwa Rasulullah itu kata Aisyah itu, lebih banyak berpuasa sunnah di luar Ramadan itu di bulan Sa'ban. Karena memang bulan Sa'ban ini memang ada sebagian ulama bahwa ketika orang mengamalkan ya, mengamalkan ibadah di bulan Sa'ban itu ada ganjaran pahala yang luar biasa, ya kan. Makanya Rasulullah para sahabat itu memaksimalkan dan sekaligus juga untuk mempersiapkan di datangnya bulan Ramadan. Baik, setelah kita memahami tentang tarhib Ramadan gitu ya, persiapan, persiapan nggak cuman fisik, persiapan juga persiapan ilmu, persiapan segala-galanya untuk meraih ridho Allah di bulan Ramadan dan seterusnya. Betul. Lalu yang kita harus pahami mungkin poin terpenting di dalam sebuah persiapan atau tarhib Ramadan supaya nih persiapan kita selama menyambut bulan Ramadan dan setelah bertemu bulan Ramadan dan setelah berlalunya bulan Ramadan kita tetap istiqomah di dalam menjalankan puasa Mhm, atas dasar persiapan-persiapan kita. mhm. Caranya gimana ini biar bisa seperti itu? Biar mudah-mudahan sampai Ramadan berikutnya seperti itu. Nggak cuman rame di bulan Ramadan doang, Pak Ustadz. Ah, iya. Gitu.